Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di malam yang penuh barokah ini kita bisa dipertemukan kembali di dalam kajian tafsir yang diadakan oleh Divisi Munakosa Hay'ah Tahfidz Quran Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Alhamdulillah juga telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu pemateri pada malam hari ini Al-Ustadz Muhammad Hashim, yang mana akan mengisi dan memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Baik, langsung saja biar tidak terlalu lama, waktu kami persilahkan untuk Ustaz Muhammad Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Musa'id Hay'ah Tahfidz Al-Quran, yang saya hormati jajaran Musa'id, wabil khusus Divisi Munakosyah yang mengadakan kajian tafsir di setiap Lailatul Jumu'ah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dianugerahi oleh Allah keistiqomahan di jalannya, termasuk istiqomah dalam selalu menambah keilmuan kita, sehingga dengan harapan dengan bertambahnya keilmuan kita, dengan bertambahnya kita semakin akrab dengan kalamnya melalui kajian makna-maknanya di dalam kajian tafsir juga, maka ini akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih, thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal mufassirin wal qurra'il mukhlasin wa ila walidikum wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Nggih, terima kasih. Pertama perlu saya sampaikan, memang biasanya sejak dulu itu di teman-teman Munakosyah itu narasumbernya Ustadz Dr. Muhammad Yahya atau Ustadz Muhammad Yahya PhD ya. Jadi kalau beliau itu memang sudah bidangnya, sudah pakarnya, karena beliau itu sudah lama menjadi pembina di kampung muslim di Melbourne di Australia itu. Sehingga kalau kemudian beliau karena berhalangan sehingga hanya bisa, informasi yang diterima oleh pembina di HTQ itu beliau hanya bisa sekarang itu 1 bulan sekali di Kamis yang terakhir, sehingga yang lain harus dibadalkan. Maka sebagaimana badal itu kan ban serep, jadi ya pas-pasan. Walaupun saya ini sesungguhnya adalah ahli tafsir, tapi tafsirnya lebih tepatnya mungkin tafsir mimpi. Cuman ya tidak semua mimpi, hanya mimpi-mimpi yang tertentu saja. Apalagi di sini ada Gus Torik, ada Gus Barik, ini luar biasa, dan ada Nawaning yang juga luar biasa. Ala kulli hal, ya, mudah-mudahan walaupun nanti sedikit
nggak tahu ngomong apa. Ini mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik dan bisa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya kemarin konfirmasi ke munakosha, ke penanggung jawab acara kajian tafsir ini. Ini temanya kan kita ini temanya tematik. Lalu saya tanya pada Kamis yang lalu Ustaz Zainur Rauf, itu temanya apa? Ternyata beliau mengangkat surah Al-Baqarah, tidak tahu ayat berapa itu ya. Maka saya ingat kita ini kan berada di bulan Rajab. Yang di bulan Rajab itu ada satu peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada malam 27 Rajab, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Maka spontan kemudian saya sampaikan ke penanggung jawab, ya wis, saya tak mengkaji tafsir tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yaitu ayat pertama dari surah Al-Isra ditambah 18 ayat dari surah An-Najm. Tapi saya tidak yakin waktunya nutut, karena satu ayat di Al-Isra saja tidak tahu nanti 1 jam itu selesai apa tidak, apalagi ditambah An-Najm ya sampai ayat ke 18, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ini panjang sekali, padahal tafsir itu kan tidak hanya terjemah, tapi pas tafsir itu termasuk istikhraju ahkamihi wa hikamihi. Kalau ayat-ayatnya tidak mengandung hukum, berarti mengeluarkan hikmah yang ada di balik ayat itu, gitu loh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Biar tidak terlalu malam, tidak terlalu bertele-tele, ini saya langsung masuk ke surah Al-Isra. Biasanya kalau Ustaz Yahya itu senangannya tafsir Ibnu Katsir, tapi hari ini saya membawa Sofwatut Tafasir. Oke. Jadi ini kitabnya saya tunjukkan, termasuk nanti dalam surah An-Najm juga saya beberapa merujuk dari Sofwa. Jadi biar dikira saya ini tidak dikira ngarang gitu loh. Ya ngarang gitu. Kalau ada tambahan-tambahan yaitu kesan. Karena Al-Qur'an itu kita bisa memiliki kesan yang boleh jadi kesan itu tidak diperoleh orang lain. Boleh jadi kalau jenengan membaca dari sudut pandang yang lain, Anda akan memperoleh kesan yang itu akan menambah i'jazul Quran dari aspek al-i'jaz at-tajaddudi. Karena ada i'jazul Quran itu al-lughawi, ada at-tashri'i, ada al-ghaibi, ada al-ilmi, dan yang kelima adalah al-i'jaz at-tajaddudi. Sebelum masuk ke penafsiran ayat-ayat mengenai Al-Isra atau ayat mengenai Al-Isra, karena ada satu ayat ini yang secara eksplisit. Sementara mengenai Al-Mi'raj itu di situ dinyatakan secara implisit, jadi tidak secara sharih. Tapi kalau Al-Isra itu sharih, yaitu dalam surah Al-Isra atau nama lainnya surah Bani Israil. Kalau disebut Al-Isra karena memang ayat pertamanya bicara subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya. Disebut Bani Israel, ayat kedua sudah bicara mengenai Bani Israel. Kan begitu. Nah, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini sesungguhnya adalah dua peristiwa yang kadang bagi orang awam itu dianggap satu peristiwa. Kenapa kok di sini saya katakan dua peristiwa, para Gus-Gus dan Ning-Ning? Karena ini meliputi perjalanan, atau lebih tepatnya Allah memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Al-Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa. Itu disebut dengan rihlah ardhiyah. Rihlah ardhiyah itu perjalanan bumi. Walaupun itu sangat spektakuler dan itu jauh dari nalar, artinya tidak rasional, tetapi bukan tidak rasional, tapi suprarasional. Sehingga yang berbicara di sini keimanan. Tapi di situ nanti ada bedanya antara rihlah yang ardhiyah dengan rihlah yang samawiyah. Lah Al-Mi'raj itu dari Al-Masjidil Aqsa naik sampai menembus ke langit ke-7 sampai di Sidratil Muntaha. Nah ini namanya rihlah yang samawiyah, ini perjalanan langit.
Saya jadi angan-angan begini, ada satu hikmah yang bisa kita petik teman-teman semua ya. Rasulullah itu diisrokan oleh Allah dan beliau juga mi'raj itu terjadi 3 tahun sebelum beliau hijrah. Dan ketika itu kita tahu di banyak sirah nabawiyah itu dijelaskan bahwa ketika itu Rasulullah SAW setelah mengalami kesedihan yang luar biasa yang sampai pada tahun itu disebut dengan Amul Huzn, yaitu beliau ditinggal oleh istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah binti Khuwailid atau Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang kemudian paman beliau juga wafat, sehingga orang-orang yang mendukung dakwah beliau padahal tekanan di Mekah, musyrikin Mekah itu luar biasa kepada Hadratul Rasul itu. Maka disinilah Rasulullah itu dihibur oleh Allah, dirihlahkan. Rihlah ardiyah, rihlah samawiyah. Kalau saya boleh menangkap kesan ini ya. Maka kalau kita ini manusia itu kan tidak bisa dipaksakan dalam melakukan aktivitas yang itu terforsir. Maka kita ini butuh yang namanya rihlah. Rihlah kita yang ardiyah itu kalau kita fasiru fil ard fanzuru atau thummangzuru. Kita diperintah memang untuk fasiru fil ard. Tapi kita harus bisa memetik hikmah dari rihlah ardiyah yang kita lakukan itu. Setelah kita kembali, maka mengecas kembali bagaimana semangat kita dalam beragama, dalam menuntut ilmu dan lain-lain. Yang gagal itu ketika ada orang rihlah, senengannya rihlah tok, tapi ketika pulang tidak mendapatkan hikmah dari rihlah itu. Jadi sentigolnya mau melaku-melaku tok, seneng pas melaku-melaku, pas rihlah, begitu kembali sumpek lagi. Ini berarti orang yang tidak bisa mengambil hikmah dari rihlah yang dia lakukan. Nah, kalau rihlah samawiyah itu mi'raj itu apa? Rihlah samawiyah itu bagaimana kedekatan diri kita kepada Allah itu selalu terupdate, selalu bisa mengupgrade. Makanya mi'raj itu, kalau bagi Rasulullah itu tadi itu. Tapi bagi kita, sebagaimana Rasulullah dawuh, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah tempat-tempat naik, yaitu tangga-tangga naik bagi orang-orang yang mukmin. Yaitu rihlah samawiyah. Ya. Jadi ini kalau kita bisa mengambil kesan dari situ. Lalu kalau kita tarik lagi, ini sebelum masuk ke penafsiran, ini baru pengantar. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI itu kan menjadi satu rujukan di Indonesia. Tetapi ada beberapa makna yang mengalami reduksi makna. Saya sering mencontohkan di beberapa majelis itu, contohnya kalimat insya Allah. Itu kalau sampean cek di buku di Kamus Besar Bahasa Indonesia, insya Allah itu di situ keterangannya adalah untuk mengungkapkan sebuah janji yang belum tentu ditepati. Makanya ketika ada orang bilang janji lalu insya Allah, temannya biasanya bilang, ojo insya Allah tak langsung temen. Lu padahal insya Allah itu justru makna asalnya itu serius. Nah ini terjadi di Kamus Besar Bahasa Indonesia ketika mengartikan Isra dan Mi'raj. Ini kan sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Lalu maknanya di sana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu saya kutipkan. Itu kalau Isra itu perjalanan Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Muqaddas dengan kendaraan buruk. Itu penjelasan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti saya cek di ada KBBI offline, ada aplikasi KBBI dan seterusnya, atau ada yang punya kamusnya, bisa dicek itu. Lah yang perlu kita cermati di sini, kalau orang hanya membaca pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu akan ketemu bahwa ini perjalanan Nabi besar. Padahal antara Saro Yasri dengan Asro Yusri itu beda. Ya. Kalau Saro itu ya melakukan perjalanan malam hari. Kalau Asro memperjalankan, lo kan sudah beda. Sehingga kesannya kalau perjalanan Nabi besar berarti Nabi ini sebagai subjek, beliau sendiri yang melakukan perjalanan. Padahal kalau kita lihat ayatnya itu asro, sehingga beliau itu diperjalankan oleh Allah. Ini bedanya.
Nah, ini sudah mengalami reduksi. Ini yang saya katakan tadi contohnya begitu. Mi'raj itu juga sama. Perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha pada malam hari yang intinya menerima perintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, iya. Tetapi kadang-kadang sekarang itu banyak orang yang salah paham. Banyak orang yang menduga sholat itu baru diperintahkan ketika Al-Isra ketika Mi'raj. Nah, kalau itu baru diperintahkan ketika Mi'raj, pertanyaan besarnya, berarti 10 tahun semenjak Rasulullah diangkat sebagai Rasul, karena tahun 10 kenabian, ya kan? Nabi kan berada di Makkah kan 13 tahun, di Madinah kan kira-kira 10 tahun, 23 tahun itu kalau digenapkan. Berarti, mosok 10 tahun tidak melakukan sholat, padahal sholat itu adalah imaduddin. Belum lagi wahyu yang dalam surah Al-Alaq. Ya, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu, pandanganmu terhadap orang yang mencegah atau menghalang-halangi seorang hamba yang ketika sholat? Berarti sholat sudah ada. Gitu loh. Tapi memang belum 5 waktu. Sholat itu baru 5 waktu setelah ketika sebagaimana dalam ayat di juz 12 di surat Hud itu, wa aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafam minal lail. Jadi sholat hanya 2 waktu, itu sebelum peristiwa Mi'raj. Lalu ketika peristiwa Mi'raj itu Allah memerintahkan asalnya 50 waktu. Sampai kemudian dalam hadis Bukhari yang cukup panjang itu dijelaskan kemudian ketika Rasul turun ke langit yang ketujuh itu, ketika ketemu dengan keenam ketujuh itu, ketemu Nabi Musa, maka ditanya balik lagi sampai kemudian dapat kortingan sholat 5 waktu tapi masing-masing bernilai 10 kali sehingga tetap bisa 50 senilai dengan 50 waktu. Ini kan salah satu yang luar biasa. Tapi sesungguhnya tidak hanya itu gitu loh. Kalau dalam kamus besar kan disebutkan itu. Padahal kalau dalam surah An-Najm itu jelas di ayat 18 Allah menyatakan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Jadi sungguh Nabi Muhammad itu melihat di antara tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, itu tanda-tanda yang kubro, yang besar. Nah, itu tanda-tanda kekuasaan yang besar. Sebentar, ada iklan. Iklan itu kadang ada yang bisa dilewati, ada yang tidak bisa dilewati. Jadi ini iklan yang tidak bisa dilewati, ya kita tunggu aja. Atau dari admin bisa di off kan? Nah sudah. Cik Muni iklan nih. Mungkin admin bisa meng-off-kan audionya, meng-off-kan mikrofonnya. Oke Ustaz, siap. Tapi tidak usah dikeluarkan. Nah, di-off-kan aja. Wah, kok dikeluarkan dari rapat itu? Padahal khairuman itu, sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Ya wes, kita lanjutkan. Oke, ini baru pengantar loh ya. Sekarang kita mulai masuk ke, jadi kata asro, atau kita urut aja lah. Jadi kalau dalam konteks ini, untuk memahami ayat pertama dari surah Al-Isra ini, paling tidak ada 9 kata atau 9 kalimat kalau disebutkan dalam bahasa Arab itu, yang ini perlu kita kupas. Yang pertama adalah ketika ayat ini dibuka dengan subhana. Lalu ayat nanti yang kedua, kata yang kedua adalah asro. Ketiga bi'abdihi. Keempat lailan. Kelima minal masjidil haram. 6 ilal masjidil aqsa. 7 alladzi barakna haulahu. 8 linuriyahu min ayatina. Dan penutupnya yaitu kata yang ke-9, ungkapan yang ke-9 atau kalimat itu adalah innahu huwas samiul basir. Oke, kita sekarang mulai dari subhana dulu. Kan tadi sudah saya sampaikan pengantar bahwa ini peristiwa Al-Isra ini yang disebut dengan rihlah ardiyah, tapi rihlah ardiyah yang luar biasa. Ya.
Pertama, Allah memulai firman-Nya itu dengan membuka dengan ungkapan subhana. Subhana itu kalau kita lihat di terjemahan, maka di situ artinya adalah maha suci. Subhanalladzi, maha suci Allah, yaitu zat yang memperjalankan, kan begitu, dan seterusnya. Kalau dimulai dari subhan, jadi kalimat subhan atau kata subhan itu menurut beberapa pakar itu di Al-Quran terulang sebanyak 38 kali. Untuk yang di awal surat, ini yang menarik. Kalau kita runtut dari tartibul mushaf, itu dimulai dari subhana, itu yang berbentuk masdar. Ya. Asal kalimat menurut madrasah Basroh, menurut ulama Basroh dalam aliran nahwu itu memang asalnya masdar. Kalau ulama Kufah kan fi'il madhi. Nanti kalau saya salah mohon diingatkan. Nah, ini urutannya, ini subhan, ini bentuk masdar. Lalu kalau kita runtut lagi, ada yang kemudian urutannya itu menggunakan fi'il madhi. Bisa dilihat sabbaha. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Al-Hadid. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Hasyr. Sabbaha lagi dalam surah As-Saff. Ini al-fi'lul madhi. Lalu kalau kita runtut dalam ini, termasuk di tasrif itu setelah fi'il madhi ada yang memiliki makna mudhari' atau mustaqbal. Ada yusabbihu. Surat Al-Jumu'ah dimulai dari yusabbihu, mensucikan. Yusabbihu lillah. Ya. Ma fis samawat dan seterusnya itu. Lalu surat At-Taghabun juga yusabbihu. Lalu kita runtut, ketemu surah Al-A'la itu yang isinya fi'il amr, fi'lul amr. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ketika Allah memulai firman-Nya, karena ayat ini turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau melakukan Al-Isra wal Mi'raj lalu menyampaikan kabar itu kepada masyarakat, kepada kaum musyrikin Mekah ketika itu, sehingga banyak di antara mereka yang mendustakan. Maka di sini Allah memulai firman-Nya dengan satu ungkapan subhana. Subhan itu maknanya maha suci dari apa? Dari segala prasangka yang engkau dugakan kepada Allah, yang tidak layak bagi Allah. Jadi makna tasbih, mensucikan Allah, itu mensucikan, jangan sampai manusia itu punya anggapan-anggapan yang buruk terhadap Allah. Loh kan orang kafir Quraisy itu kan saking tidak percayanya. Pertama, mereka mengatakan bahwa Muhammad itu orang gila. Mana mungkin, ini menurut mereka ya, mana mungkin perjalanan dari Al-Masjidil Haram. Ya nanti kita bahas Al-Masjidil Haram itu mana fisik bentuknya, itu nanti ketika kita bahas kalimat minal Masjidil Haram. Sekarang saya loncati dulu. Mana mungkin bisa melakukan perjalanan dari satu tempat di Makkah menuju ke Baitul Maqdis di Al-Masjidil Aqsa, ya. Padahal jarak tempuhnya kan mereka itu kan di Syam. Jadi Al-Masjidil Aqsa itu di Palestina yang dulu merupakan wilayah Syam. Jadi Syam itu sekarang terbagi menjadi 4 negara itu, termasuk diantaranya Palestina. Lah, itu kalau ditempuh mereka melakukan perjalanan dagang, kan orang Quraisy itu sudah biasa melakukan perjalanan dagang. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita was-shaif. Ya. Tinggal nanti kalau musim panas sama musim dingin. Ya, itu ke mana? Ke Yaman sama ke Syam. Lah ke Syam itu mereka sudah tahu perjalanan jarak tempuhnya itu memakan waktu 1 bulan. Itu 1 kali berangkat, belum baliknya. Lah ini Nabi Muhammad melakukan perjalanan yang sesungguhnya diperjalankan oleh Allah itu dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa itu tidak sampai 1 malam, tidak sampai. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan tempat tidur beliau yang di rumahnya Ummu Hani itu masih hangat. Sehingga
cepat sekali. Jadi ini memang perjalanan yang luar biasa karena Rasulullah diperjalankan. Nah, nanti kita kupas lebih lanjut. Jadi mereka itu menduga, wah Muhammad itu gila dan seterusnya. Sehingga ayat ini seakan-akan mengatakan begini. Ya, jangan sampai ada dugaan-dugaan kepada Allah sehingga dugaan yang buruk, yang tidak sesuai, sehingga Allah sampai mengutus atau memilih hambanya, termasuk hamba Muhammad orang yang gila, kan tidak mungkin. Gitu. Sehingga inilah yang kalau kita lihat suatu ketika ada riwayat Thalhah bin Ubaidillah, itu beliau pernah ditanya, apa makna subhanallah? Ini hadis riwayat At-Tabarani, itu mengatakan tanzihullah an kulli su. Tadi sudah kita jelaskan, yaitu menyucikan Allah dari segala keburukan. Allah itu sudah suci, tapi menyucikan itu dalam konteks kita manusia jangan sampai menduga yang tidak layak bagi Allah atau sesuatu yang buruk. Ya. Jadi ini termasuk bisa juga kalimat subhan itu di samping mensucikan, ini adalah ekspresi ketakjuban dan kekaguman atas manifestasi kudratullah. Ya. Orang-orang orang-orang Arab itu termasuk biasanya mengekspresikan dengan cara itu, Maha Suci Allah. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat lagi, maka di sini termasuk Allah itu tidak mungkin memiliki rasul yang dianggap sebagai pendusta. Atau mungkin begini, ada yang menduga kalau memang mereka ini kan menduga rata-rata dugaannya itu adalah ini perjalanan dilakukan Muhammad secara biasa, maka itu tidak mungkin karena mereka hanya mengandalkan rasio. Karena mereka banyak yang tidak beriman. Kalau seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu memang sejak awal, bahkan ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu beliau sudah tidak pernah mempertanyakan. Jadi betul-betul langsung beriman secara mutlak. Makanya sampai Rasulullah itu pernah dawuh begini, lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah la rojahaha. Itu kan sangat luar biasanya imannya Abu Bakar. Seandainya keimanan Abu Bakar itu ditimbang, dibandingkan dengan imannya umat Islam ini, maka imannya Abu Bakar itu tetap lebih unggul. Makanya gelar As-Siddiq itu langsung yang menyampaikan itu malaikat Jibril, huwa As-Siddiq. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu yang banyak benernya, yang selalu membenarkan, yang selalu sesuai ucapan dan perbuatannya As-Siddiq. Maka gelar itu disematkanlah kepada Abu Bakar As-Siddiq itu. Ya. Termasuk seakan-akan Allah mentitahkan begini. Aku akan berkisah, akan menceritakan satu kejadian yang hebat dan tidak bisa dinalar, tidak lumrah dalam ukuran manusia, yaitu peristiwa Isra. Maka dimulai dengan subhan, sehingga jangan ada dugaan-dugaan yang negatif. Jadi itu makna kalimat subhan. Belum lagi nanti kalau kita cek, kalau kita lihat di dalam tafsirnya Asy-Sya'rawi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama Al-Azhar di Mesir itu belum mengungkapkan. Jadi kalimat subhan itu dicantumkan itu untuk membuka ayat pertama ini yang akan menceritakan tentang kisah Al-Isra ini, memberikan isyarat bahwa kejadian atau adegan-adegan atau kejadian, runtutan kejadian yang disebut setelah kalimat subhan ini adalah peristiwa yang keluar dari zona nalar manusia. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana mungkin peristiwa ini terjadi, maka kalau itu disandarkan kepada Nabi Muhammad, maka seakan-akan memang mereka secara rasional tidak bisa nerima. Tapi ini yang asro, nah nanti kan disifati subhanalladzi asro. Sehingga asro ini kita masuk mulai ke kata yang kedua. Kan tadi sudah sempat kita singgung. Jadi kalau asro itu kalau bentuk mujarrodnya itu dari saro yasri. Dalam bahasa Arab itu kan dibedakan. Kalau saro yasri siroyatan itu berjalan pada malam hari. Kalau saro yasiru itu berjalan umum siang hari. Tapi kalau asro itu khusus digunakan untuk malam hari. Nah,
Makanya nanti juga dijelaskan kenapa Asra di sini sudah memperjalankan malam hari. Kok nanti dilanjutkan di lafadznya ada lailan. Ternyata lailan tuh punya faedah tersendiri gitu loh. Ya. Karena nanti kita bahas di lailannya aja. Asra dulu. Jadi Asra ini masuk pada fi'il yang thulathi yang mazid ala wazni af'ala, sehingga memiliki makna bukan lagi berjalan tapi memperjalankan di malam hari, memperjalankan di malam hari. Ya. Jadi makanya dulu, kalau dulu ini ya, dulu ada nabi sebelum masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim dari putra yang bernama Ishak. Nabi Yakub di masa itu beliau dijuluki Israel. Isra itu akar katanya sama dengan berjalan di waktu malam itu. El itu Tuhan. Sehingga ini nisbat nama Israel yang kemudian ini menjadi julukan bagi Nabi Yakub, itu maknanya adalah beliau ini selalu berjalan di malam hari menuju Tuhannya. Artinya apa? Ini secara majazi difahami beliau ini setiap malam itu mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga Israel itu maknanya hamba yang selalu mendekatkan diri berjalan menuju Allah. Karena orang yang mendekatkan diri itu ya menuju Allah, dan menujunya itu fafirru ilallah, bersegera. Nabi Ibrahim kan juga mengatakan wa qala inni dzahibun ila rabbi. Dzahib ila rabbi, maka sayahdin. Allah akan memberi petunjuk. Lah, ini nanti Asra ini difahami secara hakiki bukan majazi, karena memang memperjalankannya beneran. Itu makanya nanti ada penjelasan waktu lailan. Termasuk nanti kenapa kok tidak al-lail? Kenapa kok lailan? Kenapa kok menggunakan indefinitif atau nakiro? Ini rahasianya luar biasa. Saya sekarang masih membahas tentang Asra. Jadi Asra ini, ya, Allah yang memperjalankan, sehingga ini berarti kehendaknya Allah. Karena subhanalladzi asra, ya, bi abdihi, itu menggunakan bi'abdihi dan menggunakan lafadz abdun. Mengapa tidak menggunakan bi rasulihi, bi nabiyihi, tapi menggunakan hambanya? Ini ada satu kesan yang luar biasa. Bahwa ternyata seorang manusia itu level paling tinggi itu kalau sudah diakui oleh Tuhan, oleh Allah sebagai abdnya. Kalau kita lihat, jadi ini yang diangkat ini sifat ubudahnya, penghambaan yang luar biasa. Kita ini kan masih berusaha untuk menjadi abd yang baik. Maka ada aspek, kalau kita lihat di dalam kajian tasawuf, itu ada ibadah, ada ubudiyah, ada ubudah. Ada beberapa yang memberikan definisi yang bermacam-macam. Kita ini kadang salah kaprah. Ubudiyah itu dikira itu ibadah yang harian, ubudiyah. Padahal dalam kacamata tasawuf itu dibedakan. Pertama, kalau orang melakukan ibadah karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ini menyembahku. Walaupun dalam penafsiran yang lain Ibnu Abbas mengatakan bahwa liya'budun itu adalah untuk mengetahui ma'rifat billah. Karena ibadah itu nanti endingnya ma'rifat. Kalau orang sudah ibadah lalu ubudiyah sampai pada ubudah gitu loh. Jadi kalau levelnya ibadah itu ulama-ulama sufi itu masih memberi gambaran begini. Orang yang melakukan ibadah kepada Allah dilandasi dengan sifat sabar. Berarti kalau kita ini masih tidak sabar, itu berarti sesungguhnya ibadah kita masih dipertanyakan. Sabar itu apa? Ya sabar itu sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan, sabar ketika mendapatkan musibah. Setidaknya itu. Jadi kalau itu, baru level itu berarti ini kita ibadah. Belum masuk ke ubudiyah.
Karena kalau sudah ubudiyah itu tidak hanya itu, tapi sabar plus ridho. Jadi sudah sabar plus ridho. Tapi tetap punya harapan mendapatkan pahala. Ya tidak apa-apa kalau mengharap pahala dari Allah ya wajar. Tapi kalau sudah pada level ubudah, inilah yang ridho, sabar ridhonya sudah dilewati, sehingga dia melakukan ibadah itu landasannya adalah mahabbah, karena cinta. Ini kalau dalam bahasanya Ibnu Sina itu mengklasifikasikan ada hamba itu yang kalau beribadah itu seperti budak yang takut terhadap tuannya, takut disiksa. Lalu level berikutnya seperti pedagang, hitung-hitungan. Ini aku ngini oleh ganjaran enggak. Padahal kan ibadah yang kita lakukan itu tujuannya untuk mendownload rahmat Allah. Tapi Allah tidak pernah menyia-nyiakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kan begitu. Nah, hitungannya itu. Level yang ketiga itu karena mahabbah itu. Itu level yang sudah luar biasa. Nah, ini level kehambaan. Karena hamba itu memang tidak punya kekuatan kecuali Allah memberikan. Termasuk potensi-potensi itu. Maka di sini sifat inilah yang kemudian sifat ubudahnya ini yang kemudian diangkat subhanalladzi asra bi abdihi. Saya itu pernah mendapatkan kesan begini. Tapi ini tidak sepenuhnya sama, ini hanya analogi kecil bagaimana kita berusaha memahami. Kalau ada seorang mahasiswa atau seorang santri yang kemudian gurunya atau kiainya atau ustadznya atau dosennya itu cerita ke teman-teman yang lainnya lalu mengatakan bahwa itu loh mahasiswa saya, itu loh santri saya, itu loh murid saya, berarti paling tidak Anda sampean itu dikenal oleh guru sampean adalah orang yang punya kelebihan, mungkin dari pinternya, mungkin dari akhlaknya, sehingga Anda diakui. Mohon maaf, ya ini sebenarnya tidak boleh bagi guru, tapi mohon maaf kalau terjadi umpama ada santri yang nuwakale gak karuan, ada mahasiswa sing wah pokoknya dikandani wangel, dosennya mengatakan anak ini dulu saya tidak tahu dia pernah jadi mahasiswa saya atau tidak, gurunya saja ragu karena keyakinan untuk menjadikan dirinya sebagai santri yang benar, santri yang taat, mahasiswa yang rajin, mahasiswa yang bagus, ini gagal dalam tanda petik. Memang kalau mau diingat guru itu pilihannya dua, baik benar atau tidak baik. Kalau tidak baik itu guru juga ingat. Kalau tidak baik kan seharusnya guru doakan. Tapi kadang-kadang untuk cerita ngakoni sebagai murid itu rodok piye ngono lho. Kan begitu. Ya tetap harus didoakan. Kalau yang biasa-biasa itu kadang-kadang kok pirang tahun kadang lali. Karena kan apalagi mahasiswa ketemu 1 semester, 2 semester nanti giliran gantian lagi. Ya kan begitu. Jadi kalau guru lupa ke murid itu biasa. Tapi kalau murid itu insya Allah tidak pernah lupa ke guru. Yang ada itu yang pura-pura lupa. Pura-pura tidak kenal itu ada. Umpama ada mahasiswa tiba-tiba ketemu di Matos sedang berdua dengan pacarnya, umpama. Itu kalau ketemu dosennya, ketemu ustadznya, itu mesti pura-pura tidak kenal. Apalagi sekarang pakai masker, karena dingkluk tok gak ketoro. Tapi tidak ada di sini, di HTQ tidak ada, itu di tempat lain. Oke. Jadi abd itu satu status yang sesungguhnya sangat tinggi di hadapan Allah ketika Allah yang menyatakan bahwa ini adalah hambanya. Ada banyak abad di dalam Al-Quran. Di awal Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Di awal Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Di surah Al-Jin, wa annahu lamma qama abdullah, disebut Abdullah. Itu semua merujuk kepada Rasulullah. Walaupun ada abad yang tidak merujuk kepada Rasulullah. Contohnya kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir disebutkan fawajada abdan min ibadina. Itu juga abd. Jadi abd ini memiliki posisi kedudukan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi bagi manusia, dalam pandangan manusia, ketika dia sudah menyatakan dirinya sebagai hamba, ini bentuk kerendahan yang luar biasa di hadapan Allah yang Maha Agung. Karena kita itu sangat kecil. Tidak ada apa-apanya kita ini. Lemah sekali. Jadi dua hal ini. Allah mengangkat derajat hambanya ketika hamba itu disebut dengan abd. Manusia ketika mengabdkan dirinya, maka ini mendelosorkan dirinya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu betul-betul itu. Ya. Ada lagi sebenarnya yang disebut abd itu. Contohnya seperti Nabi Ayub sama Nabi Sulaiman. Itu ujiannya berbeda tapi sama-sama disebut ni'mal abdu innahu awwab. Di surat Shad itu. Itu juga disebut abd. Oke. Jadi ini sudah sampai Rasulullah ini pada makom yang mulia, yaitu makom ubudah, makom penghambaan yang luar biasa. Nah sekarang saya masuk ke lafadz lailan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Lailan. Mengapa di sini tidak menggunakan bentuk definitif atau ma'rifat, tapi menggunakan lailan? Ternyata ada kesan yang berbeda. Umpama ayat ini menggunakan subhanalladzi asra bi abdihi laila. Ada alnya, ada al ta'rifnya sehingga dia menjadi ma'rifat. Maka al-laila itu akan difahami bahwa al-lail itu mencakup seluruh malam. Malam itu kan hitungannya mulai ghurubus syams sampai tulu'ul fajr. Mulai terbenamnya matahari, ya terbenamnya maksudnya ini bahasa nisbi. Karena sesungguhnya matahari tidak terbenam, tapi belahan bumi yang kita tinggali itu sedang berada di posisi yang tidak terkena sinar matahari sehingga mataharinya tertutup. Kan kita dibalik begini, kan bumi melakukan rotasi 24 jam itu. Ketika ghurubus syams sampai tulu'ul fajr, maka itu malam. Kalau disebut al-lail, maka ini memunculkan kesan ini satu malam. Padahal perjalanan ini hanya sebagian dari malam. Sehingga disebut lailan. Ini kesan pertama. Kesan yang kedua, disebut lailan untuk menegaskan asro tadi. Kan asro tadi itu kan memperjalankan di waktu malam. Ya kan? Nah di waktu malam ini jangan difahami secara majazi, tapi ini hakiki gitu loh. Karena ini lailan, itu sebagai penguat dari asro tadi itu. Nah ini luar biasa ini. Sehingga perjalanan ini berlangsung sangat singkat. Ada pendapat yang mengatakan tidak lebih dari 4 jam. Atau 3 jam. Atau bahkan ada yang mengatakan ini hanya sekejap mata. Ini keimanan yang berbicara. Jangan diukur dengan teori-teori relativitas, teori-teori yang lain. Tidak, ini asro. Siapa yang asro? Alladzi. Subhanalladzi asro. Kan begitu. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Bahkan ya Rasulullah SAW dalam sebagian riwayat itu juga dinyatakan ketika Rasulullah berangkat dari rumah Ummu Hani itu kakaknya Ali ibni Abi Thalib, sepupunya Rasulullah SAW. Jadi sudah kayak keluarga gitu, karena memang Rasulullah sejak kecil ikut di pamannya, ikut di Abu Thalib. Jadi kan setelah ditinggal ibundanya, lalu ikut kakeknya Abdul Muttalib, lalu setelah itu lama dengan pamannya, sampai ikut perjalanan dagang ke Syam itu kan ikut Abu Thalib. Makanya dengan keluarganya Abu Thalib itu sangat dekat. Nah itu dalam riwayat pada saat Rasulullah itu kembali ke rumahnya Ummu Hani itu ternyata tempat tidur beliau itu dalam kondisi keadaan masih hangat, seperti barusan ditiduri ya oleh beliau. Jadi itu memang peristiwanya luar biasa. Kita tidak usah heran tentang terkait dengan waktu ya. Saya pernah ada kisah, ini ini real. Di daerah tempat mbah saya di Pasuruan itu ada salah seorang ustadz yang di rumahnya itu ada pesantren kecil di kampung begitu. Ini kira-kira entah 5 atau berapa tahun yang lalu, yang jelas sebelum pandemi ya, itu melakukan ibadah haji.
Ya orang ini karena punya yang diajarkan kitab, dia bahasa Arab ya bisa lah. Kalau hanya bahasa Arab ngomong biasa ya bisa. Nah tiba-tiba istrinya dan juga ketua rombongan, ketua regu di kloternya di maktabnya beliau itu yang tempat dia tinggal itu. Orang ini sudah dicari, tidak pulang ke maktab itu sudah 3 hari. Jadi orang-orang nyari, bendino nyari, istrinya sampai nangis. Kok iso hilang? Secara rasional tidak mungkin beliau ini kesasar. Kenapa? Wong bisa bahasa Arab kok. Iya lah gak iso bahasa Arab blas gitu. Makanya ketika haji itu kan harus pakai gelang itu kan untuk identitas. Sama biasanya paspor dikalungkan, tapi yang ini identitasnya itu yang di gelangnya itu. Sampai kemudian tiba-tiba menjelang maghrib hari ketiga orang ini pulang ke maktab. Ya. Ketika pulang, wah istrinya itu nangis tapi nangis haru. Dirangkul suaminya, nangis. Orang-orang kabeh alhamdulillah. Loh orang ini bingung. Loh apa? Oh kenapa? Saya kenapa ini? Loh sampean iki ya apa? Sampean digoleki wong akeh, wis 3 dina gak mulih, sampean dikira kesasar, kuwatir ilang. Kaget orang itu. Kok 3 dina? Lah wong saya ini di Masjidil Haram, saya ngaji di sana, itu mulai dari tadi habis zuhur sampai saya pulang maghrib. Jadi orang itu hanya menjalani enggak sampai setengah hari. Tapi orang lain mencari itu sudah 3 hari. Ini kalau ditanya kok iso, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Loh ini hak ini fakta ini cerita beneran ini. Lah apalagi kalau kemudian peristiwa Isra itu adalah Asra. Ya. Lalu dari mana perjalanan itu? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lah sekarang membahas minal Masjidil Haram. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menginformasikan waktu terjadinya peristiwa Isra, yaitu pada malam hari. Ini kan informasi waktu. Kemudian Allah memberikan informasi perjalanan itu dari mana ke mana Isra itu. Penjelasannya adalah yaitu minal Masjidil Haram. Menurut para mufassirin, para ulama, min di situ penafsirannya, penjelasannya adalah ibtidaul ghayah. Artinya apa? Huruf yang menunjukkan arti permulaan. Jadi disebut ibtidaul ghayah. Sedangkan al-masjid itu ya maknanya masjid. Kalau aslinya masjid itu secara lughahnya. Tapi secara istimalnya, penggunaannya yang syai, yang banyak terkenal. Kalau tempat sujud kan masjadun aslinya. Maka dikenallah nama masjid. Ya tempat sujud. Lalu kemudian dia menjelma istimalnya menjadi satu tempat bangunan yang memang diniati untuk masjid. Ya. Yang memang dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu al-haram yang disebut dengan al-haram itu kalau kita lihat memang al-haram itu biasanya lawannya itu adalah al-halal. Kenapa kok di sana disebut tanah haram? Karena di tanah haram itu ada hal-hal yang kalau di luar tanah haram boleh dilakukan, kalau di sana tidak boleh. Apalagi dalam kondisi seseorang itu ihram. Sehingga yang dimaksud haram di situ terlarang melakukan sesuatu karena sesuatu yang mulia. Sehingga haram itu kemudian maknanya berubah menjadi sesuatu yang mulia. Karena sesuatu yang mulia itu pasti larangannya lebih banyak dibanding sesuatu yang biasa-biasa. Sesuatu yang dianggap biasa bagi orang biasa, maka boleh jadi tidak pantas kalau dilakukan orang yang mulia. Contoh, inilah ada ungkapan, inna hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Makanya para sufi, orang-orang yang dekat dengan Allah, itu satu tarikan nafas dan menghembuskan nafas, itu kalau lupa kepada Allah, itu sudah maksiat. Kalau itu diterapkan ke kita, yuk maksiat tok awake dhewe. Tapi kita kan belum tingkatan itu, tapi harus berusaha untuk ada makomat-makomat yang harus kita gapai untuk menuju Allah, ma'rifat. Ya, bisa dipahami ya. Jadi begini, nek ono uwong, wis gampangane ngene, saya sering mencontohkan begini. Pengasuh ma'had. Bukan saya, pengasuh yang lain lah. Contoh ini. Beli es
lalu diminum sambil jalan, itu kalau bagi mahasantri itu mungkin dianggap hal yang biasa. Mari tuku es di kantin atau di warung, jalan sambil minum. Temannya nganggap itu biasa. Tapi coba naik sedikit atasnya, musyrif. Disorot oleh mahasantri, "Lho iku musyrif kok ngono?" Atasnya lagi murabbi, atasnya lagi pengasuh. "Lho iku pengasuh kok minum sambil jalan?" Sehingga orang yang semakin mulia kedudukannya, maka larangan yang diperuntukkan oleh orang itu semakin banyak untuk menjaga keharumannya ini. Gitu loh, kemuliaannya. Lah tanah haram itu tanah yang mulia. Apalagi dalam kondisi ihram. Ihram itu orang tidak boleh melakukan ini diharamkan. Jadi begitu. Lah sekarang yang dimaksud dengan tanah haram itu mana? Maka ini ada penafsiran, beberapa penafsiran. Kalau kita melihat hari ini, memang kondisi Masjidil Haram ya memang luas sekali. Apalagi setelah perluasan itu. Itu semua termasuk bagian dari Al-Masjidil Haram. Ada riwayat yang mengacu kepada pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an yang mengatakan al-haramu kulluhu masjid. Tanah haram ini semuanya adalah masjid. Kenapa? Karena posisi atau kondisi Masjidil Haram ketika itu baru bangunan Ka'bah dengan al-hijr atau yang disebut hijr Ismail itu. Bangunan masjid yang berdiri di pinggir-pinggirnya itu ya belum ada. Sehingga ini akan ketemu kalau al-haramu kulluhu masjidun, berarti umpama Nabi itu memang sesuai riwayat itu Nabi berada di rumahnya Ummu Hani, maka itu juga bagian dari al-haram. Minal Masjidil Haram. Karena kotanya tidak jauh dari situ. Ya. Tetapi dalam surah Al-Baqarah ayat 150 disebutkan lafadz al-masjidil haram itu yang dimaksud secara spesifik itu Ka'bah, itu dalam ayat yang ke-150. Ya. Ya ini masing-masing ada beberapa pendapat yang menyikapi terkait dengan makna dari haram itu. Karena pada saat peristiwa itu, sekali lagi saya ulangi, fisik Masjidil Haram itu ya hanya sebatas itu, sama ya tempat tawaf itu. Jadi Ka'bah, lalu tempat tawaf, wal yatawafu bil baitil atiq itu tempat tawaf itu. Sama hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Makanya tawaf itu tidak sah melewati dalamnya hijr Ismail, karena hijr Ismail itu termasuk dianggap bagian dari Ka'bah. Lalu minal Masjidil Haram kemana? Ilal Masjidil Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa itu maknanya Al-Aqsa itu yang terjauh. Ila di situ, kalau tadi min itu menunjukkan ibtida'ul ghayah, maka ila di situ adalah intihaul ghayah, batas akhir dari sebuah perjalanan. Disebut Al-Aqsa karena masjid ketika itu yang paling jauh yang dikunjungi orang-orang itu adalah Al-Masjidil Aqsa. Karena Al-Masjidil Aqsa itu punya sejarah panjang. Nanti ada kaitannya dengan orang-orang Bani Israel, ya, termasuk sampai kepada Nabi Musa, bahkan yang membangun di Baitul Maqdis itu Nabi Sulaiman alaihi salam, yaitu putra dari Nabi Daud alaihi salam. Jadi Al-Masjidil Aqsa itu Al-Aqsa itu yang paling jauh. Jadi mereka ini kalau naik onta itu biasanya menempuh perjalanan selama 30 hari atau 1 bulan. Melewati perjalanan yang cukup berat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna haulahu. Kita jangan, ini dulu pernah ada pertanyaan yang muncul begini. Katanya di Al-Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah. Tetapi kok sekarang ini orang-orang Palestina itu sedang mendapatkan ujian yang luar biasa berat karena mereka dalam pendudukan Israel. Israel dalam konteks ini Israel sebagai nation, sebagai negara. Kita harus bisa membedakan antara Israel sebagai negara dengan Israel dalam aspek genealogis, yaitu turunan Nabi Yakub. Jadi ini Israel sebagai negara. Tapi memang mereka itu kalau diruntut ya memang termasuk keturunan Yakub. Tapi kan ketika Nabi Ibrahim
oleh Allah dinyatakan wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Nabi Ibrahim bertanya, qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adz-dzalimin. Qala la yanalu ahdi adz-dzalimin. Jadi perjanjian antara aku dan engkau Ibrahim ini itu tidak mencakup termasuk orang-orang yang zalim di antara anak keturunanmu wahai Ibrahim. Nah, ini kalau kita diskusi tentang Israel nanti panjang lagi. Saya persingkat aja. Ini kayaknya tidak nutut ini kalau langsung masuk ke surah. Ya mudah-mudahan nutut lah dikit-dikit. Jadi alladzi barakna itu kita fahami. Barokah itu ada yang sifatnya dunyawiyah, ada yang sifatnya ukhrawiyah. Barakna haulahu dulu ketika Syam itu termasuk daerah situ itu termasuk di sekitar Al-Masjidil Aqsa. Itu tempat yang memang subur. Ya. Dibandingkan dengan kondisi dari kesuburan tanah yang ada di Makkah. Di Makkah itu kan awalnya tidak ada tumbuhan. Tapi termasuk barokahnya doanya Nabi Ibrahim, ya akhirnya warzuqhum minas tsamarat. Padahal biwadin ghairi dzi zar'in itu. Tapi inda baitikal muharram. Oke, kita lanjutkan. Lalu yang kedua, barokah dalam konteks ini ternyata Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para nabi itu yang paling banyak itu ya di wilayah ini. Karena nabi itu yang paling banyak dari keturunan Ishak. Bahkan hampir ya semuanya itu. Ya, setelah generasinya Nabi Ibrahim. Itu sehingga tempatnya itu barokah. Cuman lagi-lagi orang-orang Bani Israel itu mereka ini justru malah membunuh para nabi-nabi itu. Ya. Nabi Uzair dibunuh. Nabi Yahya, ya, putra dari Nabi Zakaria, itu juga dibunuh. Belum lagi yang lain-lain. Jadi ini memang mereka itu macam-macam. Dan mereka itu kalau secara genealogis itu awalnya dari 12 putra Nabi Yakub itu, yang kemudian dari 12 itu berkembang biak menjadi suku-suku besar di kalangan Bani Israel. Wa qatta'nahum muthnatay asyrata asbatan umama. Itu ayatnya dalam surah Al-A'raf di juz 9 itu. Wa qatta'nahum muthnatay asyrata asbatan umama. Nah, kita lanjutkan. Lalu di situ barokah diniyah maksud saya. Barokah ini terkhusus bagi kaum mukmin, termasuk di situ yaitu tadi diniyah ini maksud saya terkait dengan diutusnya nabi-nabi tadi itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum beliau bermi'raj itu beliau mengikatkan kendaraan itu di situ, lalu beliau itu sholat dan mengimami yang jamaah itu para nabi-nabi sebelumnya. Itu diimami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Rasulullah. Ini memang linuriyahu min ayatina, itu untuk menunjukkan ayat-ayat yang menakjubkan. Ya. Mufassirin menyatakan bahwa ayat-ayat yang ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah pada malam Isra, ya, atau keajaiban-keajaiban yang ditunjukkan, yang ini menunjukkan kebesaran Allah, antara lain Rasulullah menempuh perjalanan Mekah sampai di Palestina, di Baitul Maqdis itu dengan buruk itu hanya sekejap. Lalu yang kedua, beliau menjadi imamus shalah. Lalu beliau bertemu dengan para anbiya dan peristiwa-peristiwa yang lain. Ini yang luar biasa. Ya. Ibnu Ashur itu dalam kitab beliau At-Tahrir wa Tanwir, beliau menyatakan ayat ini itu menyebutkan linuriyahu min. Ada min di situ. Min itu
menunjukkan litab'id. Itu sebagian. Linuriyahu min ayatina. Ya. Innahu huwas samiul basir. Lah, kemudian ini agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi itu kan kita sempat bicara bahwa ini setelah Amul Huzn, Rasul terhibur sekaligus ini setelah Rasulullah ditunjukkan ayat-ayat linuriyahu min ayatina, Rasulullah sampaikan kepada orang-orang di Mekah ketika itu, maka bagaimana respons mereka? Jadi Rasulullah itu walaupun hanya sekejap, tapi beliau itu mampu menjelaskan secara rinci perjalanan itu, termasuk ketika ketemu dengan kafilah ini dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk menjelaskan kondisi di Baitul Maqdis. Ayat ini jelas karena ini rihlah ardiyah, sehingga kalau ada orang musyrikin Mekah yang pernah ke Baitul Maqdis, itu ketika dijelaskan oleh Rasulullah, itu percaya betul bahwa tepat iki penjelasannya. Karena Rasulullah sudah hadir datang ke sana. Sudah dengan ainul yakin. Bukan hanya dengan ilmul yakin. Yang ainul yakin itu mengantarkan kepada hakul yakin. Jadi itu dijelaskan. Karena rihla ardiyah. Ini nanti beda dengan mi'raj. Yang mi'raj itu tidak jelaskan. Kenapa? Karena kalau dijelaskan secara detail Sidratil Muntaha, orang tidak ada yang pernah punya pengalaman ke sana kecuali Rasulullah. Tidak ada makhluk yang bisa nembus ke sana. Sehingga wilayah keimanan. Jadi tingkat keimanan yang lebih tinggi. Lah Isra-nya saja itu orang-orang musyrikin Mekah itu banyak yang tidak percaya. Belum Mi'rajnya gitu loh. Padahal Isra itu mereka ada yang pernah tahu Baitul Maqdis ketika melakukan perjalanan dagang. Bisa difahami nggih? Linuriyahu min ayatina. Dan ayat ini ditutup dengan innahu huwas samiul basir. Ada satu kesan dari mufassirin. Ada yang menafsirkan begini. Allah itu kan maknanya terjemahnya sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kalau kita amati para gus-gus dan ning-ning, penutup ayat itu mesti sesuai dengan konteks ayat itu. Contoh, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, ayat waris. Ayat waris itu bagi orang yang pro dengan kesetaraan gender yang mohon maaf, yang tidak nurut pada wahyu, itu dianggap seakan-akan tidak adil karena bagian laki-laki itu 2 kali dari bagian perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Penutupnya apa? Innallaha kana aliman hakima. Loh, ini sesuai. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi penutupnya bukan kekuasaan innallaha ala kulli syai'in qadir, mboten. Tapi innallaha kana aliman hakima. Contoh lain. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat protes, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jawaban Allah apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya apa? Dalam konteks ilmiah, dalam konteks keilmuan, wawasan keilmuan, maka kalau ada perdebatan, maka tidak boleh mengandalkan otot, tapi harus diskusi ilmiah, harus ada argumentasi ilmiah. Jadi kalau sampean atau kita ini mahasiswa ya, debat, umpama dosen sampean beri masukan begini, dosennya tidak terima, dosen tidak boleh kemudian mengatakan, arek iki berani ngelawan saya beri C, itu tidak boleh. Karena itu wilayah terbuka, harusnya adu argumentasi, tapi kita tetap menjaga etika. Bagaimana sebagai mahasiswa, bagaimana sebagai dosen, tetap. Kalau ada mahasiswa yang pinter ya jangan di hadapan yang lain. Wah, dosen bapak ini tidak pinter, bapak ini kurang baca. Itu menjatuhkan namanya, itu tidak boleh. Oke. Lalu ayat ini kesannya begini, innahu huwas samiul basir. Yang pertama, ada ulama yang mendapatkan kesan begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan selama ini perjuangannya luar biasa untuk mendakwakan Islam, mulai dari bagaimana berdakwah secara sembunyi-sembunyi, menyusun strategi, sampai berdakwah secara terang-terangan, sampai diancam, sampai diboikot, sampai mau dibunuh. Itu luar biasa perjuangan, berat sekali. Allah tahu, Allah maha melihat bagaimana Rasulullah diperlakukan dan bagaimana perjuangan Rasulullah, Allah tahu. Sehingga Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan.
Ada yang kesan begitu, kembalinya ke Rasulullah. Ada kesan lain begini. Ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, disampaikanlah berita itu kepada musyrikin Mekah, kepada orang-orang Makkah, banyak yang tidak percaya. Lah orang tidak percaya itu, kalau level tidak percayanya masih tipis, biasanya hanya ngomong begini. Mosok sih, gak percaya aku, selesai. Tapi kalau level tidak percaya itu berat, mosok sih, saya ingin membuktikan kalau bahwa itu tidak benar. Lakukan perbuatan-perbuatan untuk menutup bahwa itu memang tidak benar. Cerita ke yang lain, jangan percaya Muhammad itu pendusta, Muhammad itu orang gila. Mosok perjalanan dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa itu hanya ditempuh tidak sampai 1 malam. Itu gak jelas itu. Nah itu Allah, innahu huwas samiul basir. Allah mendengar orang yang ngerasani kayak ngono iku mah. Al-Basir, Allah maha melihat, sehingga Allah memantau. Kalau ada orang yang sampai melakukan perlawanan kepada Rasulullah karena ketidakpercayaannya peristiwa Isra Mi'raj dan juga tidak percaya terhadap Islam, tidak beriman, lalu melakukan perlawanan, Allah melihat nanti pada saatnya akan Allah balas semuanya, karena semua tidak lepas dari pantauan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas samiul basir. Itulah dari ayat Al-Isra saja. Ini baru 1 ayat, 1 jam kita. Nah sekarang saya ke An-Najm, tapi kayaknya saya singkat aja. Ini kayaknya bisa sampai jam 10 ini. Gimana Gus? Mau ke Mi'raj atau enggak ini? Atau cukup Isra dulu malam hari ini? Mana Gus Barik ini, penanggung jawabnya ini? Saya Gus Barik. Saya khawatir kalau saya lanjutkan nanti teman-teman yang gabung ini nanti kajian tafsir berikutnya kok paling suwe, apalagi kalau pematerinya saya terus nggak ikut lagi nanti. Atau dicicil aja ya kalau ada kesempatan nanti kita bicara tentang Al-Mi'raj. Oh, nggih. Gini aja, ya wes. Saya kasih pancingan dikit aja. 1 ayat saja, wan najmi idza hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Mi'raj ini memang terpisah ayatnya dengan Al-Isra. Kalau Isra ini memang secara sharih, kalau Mi'raj ini secara implisit, tidak eksplisit. Saya ingin masuk dari ayat wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. 1 ayat wan najmi idza hawa. Ini kalau dalam terjemah kita akan mendapati bahwa di sini Allah memang bersumpah dengan bintang An-Najm. Demi bintang ketika terbenam, itu kalau diterjemah. Tapi di dalam Sofatut Tafasir, secara bahasa hawa itu bermakna hawa yahwi idza saqata ila asfal. Yaitu kalau bintang itu turun dari atas ke bawah, saqata turun ila asfal, ke arah bawah. Ada yang memahami, di antaranya adalah Ibnu Abbas, ini bintang yang turun ketika bintang itu melempar setan, yang setan itu mencuri-curi dengar dari langit. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin di dalam surat Al-Mulk itu. Nanti kalau cerita tentang setan yang mencuri dengar dari langit lalu diinformasikan kepada para dukun ketika itu panjang lagi nanti. Saya tidak masuk ke sana. Ada yang mengatakan bintang ini itu adalah bintang yang nanti akan turun ketika peristiwa kiamat. Wa idzal kawakibun tatharat. Itu bintang-bintang itu berjatuhan. Tapi ada yang menarik. Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq itu bapaknya namanya Muhammad. Bapaknya lagi namanya Ali. Ali Zainal Abidin. Bapaknya lagi namanya Al-Husain, Sayyidina Al-Husain. Bapaknya lagi namanya Ali, bapaknya lagi namanya Abi Thalib. Jadi Imam Ja'far As-Shadiq itu memahami wan najmi idza hawa karena ini konteksnya secara implisit yang di bawah nanti ada ayat yang mengatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, yaitu Rasulullah ketika bertemu malaikat Jibril itu dikatakan di sana nazlatan ukhra, itu berarti untuk kali yang kedua ini Rasulullah bertemu malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ini peristiwa Mi'raj. Maka wan najmi idza hawa itu difahami wan najmi demi bintang itu adalah Rasulullah idza hawa ketika beliau turun dari Mi'raj. Itu menurut Imam Ja'far As
shadiq. Nah, saya langsung loncat ke walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Jadi ternyata Rasulullah itu adalah satu-satunya Rasul, satu-satunya Nabi yang pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang lain enggak. Jibril kadang menyerupa jadi orang. Ketika Jibril, contohnya ketika menemui Sayyidah Maryam untuk menitipkan benih Nabi Isa itu diperintah oleh Allah. Itu disebut basyaron sawiyya. Seorang manusia yang gagah, seorang laki-laki yang sempurna. Rasulullah itu satu-satunya yang pernah menemui malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang pertama ketika Rasulullah mendapatkan wahyu di Gua Hira yang pertama. Sampai Rasulullah pingsan, keluar keringat dingin, langsung minta diselimuti, pulang ke rumah minta diselimuti oleh Sayyidah Khadijah. Lalu yang kali kedua itu ketika inda sidratil muntaha. Yaitu ketika peristiwa Mi'raj ini. Malaikat Jibril itu kalau dijelaskan dalam tafsir As-Sawi di halaman 1237 yang di juz 3 itu. Jibril itu fi suratihi, itu dalam bentuk aslinya. Walahu situmi'ati janah. Jibril itu ternyata punya 600 sayap. Itu sebagaimana riwayat Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi malaikat Jibril itu punya 600 sayap, yang setiap satu sayapnya itu menutup ufuk. Bahkan di dalam tafsir Sofatut Tafasir itu pernah dijelaskan juga, satu sayapnya itu pernah mengangkat negeri kaum Lut, ya, dibawa di sayapnya, dibawa ke langit lalu dilemparkan lagi, tenggelamkan kaumnya Nabi Lut. Jadi itu ketika peristiwa Al-Mi'raj. Termasuk di sini ada pendapat yang kalau dalam pendapat Ibnu Abbas itu dinyatakan bahwa Rasulullah itu memang bertemu dengan Allah dengan melihat dengan dua mata kepalanya. Tapi ada pendapat yang lain bahwa Rasulullah itu termasuk pendapat Imam Ar-Razi dalam At-Tafsirul Kabir, itu Rasulullah itu sesungguhnya tidak bertemu, tidak menatap, tidak bertemu Allah. Jadi hanya laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Informasinya Al-Qur'an mengatakan melihat di antara tanda-tanda yang besar-besar, yang paling besar itu di antara kekuasaan-kekuasaan Allah. Maka Rasulullah sampai ke Sidratil Muntaha, yang Sidratil Muntaha itu indaha jannatul ma'wa, dekat dengan surga. Bagaimana selanjutnya terkait dengan Mi'raj, lengkapnya dalam surah An-Najm mulai dari ayat 1 sampai 18. Insyaallah kalau ada kesempatan kita kupas, kalau tidak ada ya silakan kalian baca tafsir, termasuk tafsir Sofatut Tafasir atau tafsir-tafsir yang lain. Itu akan mendapati keindahan dari ragam penafsiran, termasuk hikmah yang diberikan oleh para mufassirin kepada kita. Saya kira itu mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, dan yang paling penting adalah bagaimana hikmah dari Al-Isra wal Mi'raj ini menambah keimanan kita, termasuk bagaimana saya mengingatkan diri saya juga berusaha untuk menjadikan sholat kita itu sebagai rihlah samawiyah, ya, rihlah samawiyah, yang itu sebagaimana dikatakan dalam hadis as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu adalah mi'raj bagi orang-orang beriman. Saya kira itu, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ustadz Zainur Rauf selaku calon ketua Hay'ah Tahfidz Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya serta penjelasan yang sangat memahamkan serta seru sekali dalam kajian pada malam hari ini. Baik Kawakis dan Nawaning, apakah bisa on cam untuk dokumentasi pada kajian pada malam hari ini? Baik, untuk yang bertugas men-screenshot Gus Baring ya, bisa dipantau apakah semua sudah on cam.
Nggih, monggo Gus Ning saged amkem sedanten nggih. 1 2 3. 1 2 3. Sampun. Baik. Syukran kasir Kawakis dan Awaning. Semoga apa yang bisa diikuti pada malam hari menjadikan ilmu yang barokah dan bermanfaat, Amin, baik amin. untuk diri sendiri maupun orang lain. Cukup, terima kasih dan mohon maaf apabila saya ada salah kata maupun penyampaian. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Amin, amin. Nuwun. Iya. Nama saya ganti Ustadz Sukron.